Ulil sama sekali tak menyangka setelah keluar dari hotel dan menerima uang banyak banget dari Mas Bonawi. Di lain hari, Mas Bonawi datang lagi ke pasar di tempat Ulil bekerja sebagai tukang parkir dan memintanya untuk berhenti bekerja di pasar itu. Mas Bonawi ternyata menepati janjinya. Tapi tunggu dulu. Kalian pasti penasaran kan apa yang dilakukan Mas Bonawi kepada Ulil pas di hotel? Ya biasalah, masak sayur terong bareng, maem bareng sampai berkeringat, terus ngulek sambal sampai sambalnya bertebaran kemana-mana, makan rujak, dan yang terakhir maem es krim sampai meleleh es krimnya, sampai membasahi spray di kamar hotel. Dan ternyata Ulil sangat menikmatinya. Dulu ia sama sekali tidak suka sayur terong, tapi bersama Mas Bonawi sayur terong itu dilahap sampai habis. Mas Bonawi membawa Ulil ke supermarket untuk membeli pakaian baru. Maka sebentar saja Ulil telah berubah penampilan. Ia menjadi sangat gagah, layaknya pemuda kaya dengan pekerjaan sebagai direktur perusahaan. Kita akan bertemu seseorang, kata Mas Bonawi pelan saat mereka sudah berada di dalam mobil. Siapa Mas? Ulil bertanya. Hanya basa-basi. Baginya bertemu dengan siapapun bagi Ulil sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah jumlah uang yang akan ia terima nanti. Sepanjang perjalanan itu, tangan Mas Bonawi hampir tak pernah lepas dari dengkul si Ulil. Ulil hanya diam, sambil tersenyum dalam hati, sambil membayangkan mereka akan berada di dalam hotel lagi dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ngulek sambal, makan rujak, makan es krim sampai es krimnya membasahi spray hotel. 20 menit setelah melintasi jalan raya yang mulus, Mas Bonawi membelokkan mobil ke sebuah gang sempit dan berakhir dengan masuk di sebuah rumah yang sungguh besar dan megah. Ulil turun dari mobil dan langsung disambut pria berusia kira-kira 50 tahun. Kumisnya tebal seperti Mas Adam Suseno, perutnya buncit seperti sedang hamil 7 bulan. Pria ini memakai pakaian tidur yang tipis. Ulil langsung mendapat pelukan dan sedikit tepukan manja di bagian belakang tubuhnya. Selamat datang di rumahku, kata pria itu sambil merangkul Ulil dan membawanya masuk. Tidak lupa ia juga memeriksa burung perkutut milik Ulil yang masih berada di dalam sangkar. Ia memasukkan tangannya ke dalam sangkar dan mengelus-elus kepala si perkutut. Lumayan, katanya sambil terus membawa Ulil masuk rumah. Mas Bonawi di belakang tertawa melihat kegembiraan temannya itu. Di dalam rumah itu Ulil diperlakukan layaknya anak gubernur. Ia dijamu layaknya tamu yang datang dari Arab. Ulil duduk di kursi empuk, sementara di depannya ada meja panjang yang di atasnya terhidang berbagai macam makanan dan buah-buahan. Ada ayam goreng, ada bebek goreng, ada burung dara goreng, tempe bacem plus terong. Kok kayak warung makan Lamongan? Minumannya ditaruh di dalam gelas yang langsing perutnya. Ulil sampai ragu-ragu memegang gelas itu, takut jatuh dan pecah. Bonawi duduk di depan Ulil, sementara temannya berada di samping Ulil, mengamati setiap gerak-gerik pemuda itu. Ulil makan dengan lahapnya, abai dengan dua pria yang memperhatikan dirinya. Ia berpikir akan membungkus makanan yang tersisa di atas meja itu untuk dibawa pulang. Ia ingat anak dan istrinya. Jarang-jarang mereka makan seperti yang Ulil makan sekarang. Ulil termasuk lelaki yang baik, bukan? Dalam keadaan senang, ia masih ingat keluarga. Lanjut. Setelah selesai makan, Ulil dibawa ke sebuah ruangan yang bagus pakai banget.
Ada lukisan pria Eropa yang menghadap belakang tanpa selembar benang pun di tubuhnya. Pria itu bergaya seperti baru saja bangun tidur. Di bawah lukisan ada kasur tebal terhampar begitu saja di sana. Bertiga mereka masuk dan pintunya dikunci dari dalam. Ulil sudah berada di dalam dan tak mungkin keluar lagi. Mula-mula tidak ada suara yang terdengar. Namun jika kau berada di sana dan menempelkan telinga pada kunci, maka kau akan mendengar suara-suara lirih seperti pelan-pelan ya, atau aduh, atau sedikit lagi, atau suara orang yang seperti kepedasan, atau minum air terlalu panas, dan banyak lagi suara yang tak jelas. Lalu suara-suara itu berhenti dan seorang dari mereka membuka pintu. Mas Bonawi berjalan sempoyongan seperti habis minum teh 1 galon. Bonawi menghampiri meja makan dan duduk di sana sambil bergumam. Luar biasa. Kau luar biasa, Ulil. Ia minum 1 gelas air putih dengan sekali tegukan. Jenak berikutnya si gendut keluar. Juga sama, berjalan sempoyongan seperti sedang mengangkat 3 galon penuh air dan segera duduk di depan Bonawi. Benar-benar di luar nurul, katanya sambil mengambil teko berisi air putih lalu meneguknya. Kamu dapat dari mana, Bon? Ia bertanya kepada Bonawi. Perkutut itu langka, bisa dijual dengan harga mahal, bos, kata Bonawi. Betul, pakai banget, kata si bos berperut gendut. Mereka sudah merencanakan sesuatu untuk Ulil, sesuatu yang akan merubah hidup Ulil secara drastis. Ia tak akan lagi berpakaian orange dengan tulisan tukang parkir yang menempel di dadanya. Ia tak lagi membawa sumpritan dan prat-prit di pasar mengatur motor-motor. Ia akan berpakaian rapi layaknya pegawai bank. Singkat cerita, saudara-saudara, 1 tahun sudah Ulil bin Yahya meninggalkan desanya di Purwodadi. Ia meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan Sungai Bening di desanya, dan meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Namun ia tak lupa dengan keluarganya. Sebulan sekali Ulil mengirim uang lebih dari cukup untuk biaya hidup anak.
balik dengan dunianya dulu ketika uang baginya adalah nomor satu. Sementara Pak Surya, uang baginya bukan masalah yang harus dikhawatirkan. Ulil sempat berpikir bagaimana cara orang-orang ini bisa mendapatkan uang dengan begitu mudahnya. Lalu Ulil juga ingat Tante Maimunah, seorang janda berusia 40 tahun yang super kaya. Ia memilih menjauh dari anaknya yang sudah menikah dan memilih hidup sendiri di tengah kota Jakarta. Ulil sempat ragu ketika harus berangkat ke Jakarta, tapi mengingat besarnya uang yang ditawarkan Mas Bonawi, Ulil akhirnya meluncur ke Jakarta dan bertemu dengan Tante Maimunah. Mbak Maimunah ini suka sekali dengan burung perkutut milik Ulil. Semalaman ia sampai tidak tidur hanya untuk mengelus-elus burung perkutut berbulu indah yang dibawa Ulil. Ada satu lagi yang masih diingat Ulil selama karirnya sebagai penjual burung perkutut. Ia ingat Benyamin, pemuda berusia 20 tahun yang anak konglomerat di Semarang. Ulil sempat terkejut ketika bertemu pertama kali dengan Benyamin. Mungkin ini bukan nama aslinya. Ia ingat curhatan anak itu ketika mereka berada di dalam satu ruangan setelah Ulil selesai melakukan tugasnya. Benyamin berkata bahwa usianya tidak lama lagi. Ada penyakit ganas yang menguasai tubuhnya. Benyamin berkata bahwa ia ingin menyenangkan diri sendiri sebelum ajal menjemput dengan cara ia sendiri. "Apakah kau bahagia, Mas Ulil?" Benyamin bertanya. Sejenak Ulil terdiam. Ia sedang mencari definisi dari kata bahagia itu sendiri. Dari kecil Ulil hidup serba kekurangan. Menurut dia, bahagia itu kalau punya uang banyak. Sekarang kamu punya uang banyak, apakah kamu bahagia? Benyamin kembali bertanya. Ulil dibuat bingung oleh pertanyaan itu. Lagi-lagi ia terdiam. "Apakah yang kau inginkan saat ini?" Benyamin lagi-lagi membuat Ulil terdiam. "Pulang ke rumah, berkumpul dengan anak istri." Akhirnya Ulil menjawab. "Lalu, kenapa kau tidak lakukan?" "Mungkin aku sedang menunggu waktu yang tepat," jawab Ulil. Jawaban dari mulutnya itu membuat ia merasa pintar. "Kapan waktu yang tepat itu?" "Mungkin setelah mengumpulkan banyak uang," jawab Ulil lagi. Benyamin tertawa mendengar jawaban itu, lalu ia berkata bahwa Ulil tak akan pernah merasa cukup. Semakin banyak uangmu, maka semakin ingin kamu menambahnya lagi dan lagi. Lalu dua pria yang berbincang di sebuah kamar hotel itu terdiam. "Apa yang kau inginkan? Apakah kamu bahagia?" Dua pertanyaan itu masih mencoba dicerna oleh isi kepala Ulil. Harus ia akui bahwa di saat-saat sendiri kadang-kadang Ulil menangis karena rindu anak dan istrinya. Ulil pergi meninggalkan rumah Benyamin dengan satu pertanyaan yang sulit dijawab, namun ia tahu jawabannya. "Apakah yang kau inginkan sekarang?" Jawaban sangat jelas, ia ingin berpulang. Ia ingin memeluk anak dan istrinya. Ia rindu rumahnya. Ulil rindu sungai bening di belakang rumahnya. Ya, keinginan untuk pulang itu tiba-tiba menggelayuti hati Ulil hingga dadanya sesak. Lalu setelah satu tarikan nafas yang panjang, Ulil memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta, ke rumahnya Mas Bonawi, tempat di mana ia selama 1 tahun terakhir menetap. Jauh dari anak dan istrinya, ia naik bus malam dan jika tidak ada halangan, dalam waktu 2 jam saja ia sudah bisa bertemu dengan keluarganya.